Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah. Ini kita, itu identitas saudara dan saya hari ini. Identitas kita pikir datang dari luar. Kita pengen terkenal, kita pengen banyak uang, kita mau jadi artis lah, kita mau jadi semua. Kalau itu diganggu, wow, kita mau bunuh orang. Nah ini yang lebih parah, paling parah dari semua yang parah. Di dunia pelayanan kita pikir identitas. Nah nenek moyang teologi kita, dari semua teologi dalam satu kalimat ini, Christ in you, the hope of glory. Jadi yang penting Yesus di dalam saya, pengharapan akan kemuliaan itu. Dan jadi kamu mau cuma ngojek, mau cuma jual martabak, cuma jual siomay, kalau Kristus di dalam kamu, itu siomay karismatik. Hanya ada 3 pribadi di Alkitab yang dapat sertifikat dari sorga. Saya pakai istilah itu. Perjanjian baru Yesus, perjanjian lama David dan Henok. Apa yang bikin dia dapat sertifikat ini? Henok bikin apa? Pernah kamu baca apa karya Henok yang paling? Cuman ini dicatat di Alkitab. And Enoch walk with God. Cuman berjalan sama 300 tahun lebih. Berjalan. Apa arti? Itu sih Pak. Itu bicara tentang hubungan, keintiman. Orang pertama yang gak mati itu Henok. Ini sebenarnya satu kayak cermin buat saudara dan saya supaya kita lihat kamu kejar apa sekarang. Banyak kepercayaan sedang pikir Tuhan itu bisa disogok. Kamu baca Alkitab 2 jam satu hari, Tuhan dah tambah sayang. Kamu berdoa 5 jam satu hari, Tuhan dah tambah sayang. Hah? Ya, dia sudah sayang kamu. Paulus bilang Kristus sudah mati selagi kamu dalam dosa. Jadi kalau saya berdoa lama-lama bukan supaya Tuhan tambah sayang. Saya yang tambah sayang dia. Kamu menyembah, kamu gak bisa memotivasi Tuhan dengan penyembahan. Jadi kita dari kecil itu sudah ada belief system. Sudah jadi belief system kita. Kita sudah diajar dari kecil. Sekolah minggu, oma opa, mama papa. Kita masih kecil sudah gitu. Ayo berdoa ya nak, tutup mata nanti Tuhan marah. Hah? Siapa bilang? Kan? Jadi kamu punya gambaran Tuhan itu marah loh kalau lu gak tutup mata. Atau gini, Tuhan baik tapi dia juga marah loh. Itu membangun gitu sampai kita besar. Kamu bawa mobil pagi, kesenggol. Lu sih tadi gak doa. Ada masalah di kantor, kamu sih gak baca firman. Udah lama kan gak ke gereja. Kamu bisa lihat gak seakan-akan kita turunkan Tuhan. Dia jadi sederajat sama bos-bos mafia gitu. Yang kalau gue gak bayar uang keamanan dia bakar rumah gue. Nah jadi wajah Tuhan sudah kayak gini buat orang Kristen. Jadi bayangin tiap hari Tuhan kayak pegang rotan. Liatin, gak doa pagi. Gak baca firman. Kamu mau punya Tuhan kayak gitu. Kamu kenal Daud gara-gara Alkitab. Gak ada yang tahu dia. Tapi Tuhan tahu dia. Saya sudah bilang orang ini gagal sesering dia berdiri. Merupakan kebanggaan setiap laki-laki Ibrani. Kalau dia bisa jadi tentara. Daud gak memenuhi syarat. Dia cuma tahu saya anak gembala miskin di Bethlehem. Ditulis kambing dombanya 2-3 ekor. Waktu singa datang ganggu kambingnya, singanya dibunuh. Gila Daud. Pelajaran apa yang kamu bisa ambil di sini? Apa yang bikin Tuhan bisa lihat orang satu ini? Bagi Daud, tanggung jawab lebih penting dari promosi. Kita sedang cari muka, cari semua. Padahal udah punya muka, masih nyari-nyari lagi gitu. Supaya dipakai di pelayanan. Kamu lihat si David ini, dia diurapin. Tuhan kirim nabi ke Bethlehem. 4.000 tahun lalu, nabi yang gak datang di Bethlehem. Hanya untuk seorang David, Tuhan kirim nabi untuk kasih pesan ini. There is a king inside of you. Dan hari itu dia diurapi sebagai raja. Tapi dia gak jadi raja besoknya. 13 tahun. Berkali-kali mau dibunuh. Kerjanya apa? Anak band, main band di istana. Cuman dia petik kecapi, roh jahat keluar. Lu nyanyi teriak-teriak gak ada yang terjadi. Bedanya, waktu Daud mainkan musik itu, dia masuk dalam frekuensi sorga. Sinyalnya ketemu. Padahal dalaman dulu Daud gak lahir baru. Gak ada roh kudus di luar. Realitanya semua dari luar. Yesus belum ada. Jadi dulu tuh Daud kejar Tuhan, merindukan Tuhan. Seperti burung pipit merindukan matahari. Waktu dia jadi raja, karena dia mengalami Tuhan selama dia jadi penyembah. Kamu lihat, dia masih anak band, dia udah jadi dia menumpuk semua pengalaman itu. Semua kata yang lu pengen bilang buat Tuhan, udah diambil sama Daud. Kamu yang niru-niru dia kan. Engkau baik Tuhan, apa tuh? Makasih Tuhan, glory shiki bidi apa lo? Kita miskin perenungan. Bayangin,
Daud bisa bilang gini, biarlah perenunganku manis terdengar. Bukan ide kamu tuh, itu dia. Kemanakah aku bisa menjauhimu Tuhan? Di dunia orang mati pun kamu di sana. Itu dari mana? Dia kaya akan perenungan. Apa yang bikin dia kaya? Dia connect with God. Nah jadi waktu dia jadi raja, dia mau seluruh bangsa menyembah Tuhan. Dan semua bangsa sudah menyembah Allah mereka. Waktu Saul jadi raja, Saul gak mikirin penyembahan. Dia mikir rajanya. Begitu Daud jadi raja, dia bangun namanya Tabernacle of David. Itu para teolog sampai bilang begini, kenapa Tuhan tidak bunuh Daud ya? Karena dia bangun yang Tuhan tidak suruh. Dan ini yang dia bangun waktu dia jadi raja. Dia bilang, kembalikan tabut. Sebelum Daud jadi raja, tabut Allah ada di bangsa-bangsa Filistin. Waktu Daud jadi raja, itu nomor satu mesti kembali. Dia bikin kemah baru yang Tuhan tidak suruh. Itu jadi perdebatan teologis banget. Yang paling jadi perdebatan ini, korban menghapus dosa itu sakral banget. Korban bakaran penghapus dosa dihapus, diganti dengan sacrifice of praise. Wah, nah hari itu dibilang Daud bangun tabernakel, 14.000 penyanyi dia lantik, dia latih, dia didik, dia equip, dia lengkapin mereka. Sampai mereka disebut ahli seni. Dan dia bangun penyembahan 24 jam 33 tahun. Kamu bisa bayar, dicatat di Alkitab, Daud menyenangkan hati Tuhan. Sejak itu Israel menjadi bangsa yang dipimpin oleh penyembahan. Seluruh bangsa-bangsa lain menonton. Bangsa yang kutu tadi yang kecil ini, dia tinggikan Tuhannya. Disitulah Israel ada di puncak kejayaan sebagai bangsa, mengalahkan siapa saja yang ada di dunia ini. Kamu tahu, cuma ada 2 aktivitas di sorga, doa dan penyembahan. Mungkinkah Tuhan izinkan satu yang membosankan berlangsung dalam kekekalan? Gak ada seminar di sorga, gak ada khotbah, ada penyembahan. Berapa lama? Siapa bisa ukur kekekalan? Kalau kamu bisa hidup 1 juta tahun, itu baru permulaan dari kekekalan. Kenapa kita anggap remeh penyembahan? Ini alasannya, tabut Tabernacle of David dibangun. Pertama, untuk menyatakan hadiratnya. Saya pengkhotbah, saudara. Saya suka berkhotbah. Saya mau bilang ini. Hari ini saya mau bilang. Khotbah gak merubah orang. Hadirat Allah yang merubah orang. Jadi khotbah dan doa yang lahir dari hadirat Allah. Itu yang akan merubah orang. Saya sudah bilang tadi kan. Christ in me, the hope of glory. Jadi kita tidak berusaha masuk ke hadirat Allah. Is already in. Kita in the present. Kamu ke toilet, kamu pergi pipis tadi. Kamu in the present of God. Jadi waktu musik jreng, kita tidak sedang berusaha. Kita sudah di dalam hadirat. Yang kita pikirkan adalah apa yang mesti saya kerjakan in the presence of God. Nah, ini karena kita cacat di sini, kita masih gaya, mari saudara, mari lebih dalam lagi, lebih dalam supaya Tuhan hadir. Hei, tuh, Tuhan udah di depan tuh, udah dekat. Ayo, lagi, naik. Ini, wah, lo gila lo. Kita nggak berusaha. Nah, itu pertama, menyatakan hadiratnya. Yang kedua, menyatakan pemerintahannya. Wow, jadi kamu tahu gak, pujian penyembahan itu menyatakan pertama, dia hadir. Kehadiran dia berarti pemerintahannya, otoritas dia dalam penyembahan. Wow, lu kira penyembahan cuma biasa-biasa? Karena kita gagal, kita cacat logika kita, sehingga penyembahan kita kayak latihan agama. Worship leaders bukan motivator. Kamu menyembah disuruh. Itu cacat. Penyembahan gak boleh disuruh. Jadi lu pikir hanya karena lu bilang Yesus itu penyembahan, kan lu nyanyi haleluya terus Tuhan lihat itu. No, penyembahan tanpa pengalaman, tanpa hubungan, penyembahan tanpa kamu kenal dia, itu lampu tanpa minyak. Nah, apalagi disuruh, tepuk tangan disuruh, sorak-sorai disuruh, semua disuruh, itu sekolah minggu. Harusnya gini, kalau lu gak menyembah, lu yang punya masalah, bukan di sini. Cuman kita tergoda mau lihat crowdnya. Nah, sebenarnya udah salah besar di sini. Karena penyembahan untuk dia, kita bukan mau kasih kesan buat orang. Sebodoh amat lu nggak nyanyi masa lalu, bukan gua. Jadi kalau kamu datang ke ibadah, setting hati kamu dari rumah. Saya datang untuk memberi. Yang terakhir, menyatakan kemuliaan. Waduh, kamu lihat, makanya waktu Daud bangun itu gemetar semua orang di sekelilingnya. Penyembahan akan merubah semuanya. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Itu cuman akibat kerusuhan, kecemaran, pahitan. Itu cuman akibat dari jauh dari kasih karunia. Jadi sorry, lu Kristen, lu semua, tapi kalau di dalamnya
Ada yang 3 tadi, itu orang-orang yang jauh dari kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia diterjemahkan ini, kemampuan Allah. Jadi bagaimana caranya supaya saya hidup dalam kemampuan Allah? Cuman ini, tinggalkan kemampuanmu. Keluar dari kemampuanmu, masuk dalam kemampuan Allah. Ini orang yang hidup dalam kasih karunia. Arti lain atau gambaran lain tentang kasih karunia gini. Kasih karunia itu gini. Kamu jatuh di lubang, kamu gak bisa naik. Mau lebih detail lagi, uang gak bisa tolong, pangkat gak bisa tolong, semua gak bisa tolong. Kamu sudah di situ. Ada satu pribadi yang datang ambil kamu dari lubang itu. Dia bawa naik kemana? Sederajat dengan dia. Ini grace, kasih karunia. Kamu rugi kalau kamu hidup di luar itu. Kamu bisa kudus? Saya tanya, bisa gak kudus? Coba, gue mau lihat. Bagaimana hidup kudus? Gak keluar kamar, kunci diri, berdoa terus. Gak nonton TV, gak main-main gadget. Di kamar, mau coba? Setahun deh. Coba. Kudus? Enggak, lu kampungan. Ini nih. Kamu sedang berpikir bahwa kamu bisa pakai cara kamu untuk berkenan kepada Tuhan. Alkitab bilang gini, kamu gak bisa kudus, kamu dikuduskan. Kamu bisa benar? Bisa. Ayo, gue foto lu sekarang. Baru keluar menara doa kayak malaikat. 5 menit kemudian meleset. Makanya Alkitab bilang, kamu dibenarkan. Coba pikir baik-baik, mau sombong apa? Apa modelnya atau apa alasan untuk bilang orang ini ada di luar kasih karunia? Di Alkitab, semua orang berdosa, semua datang dan mereka menerima kasih karunia. Pemungut cukai, pelacur, semua sebut, lu mau sebut dosa apa? Semua datang dan mereka dapat pengampunan, dapat kasih karunia dari Tuhan. Hanya ada satu kelompok manusia yang gak pernah dapat kasih karunia. Namanya Farisi, imam-imam besar. Tuhan bilang gini, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Orang Farisi gak baca majalah loh. Yesus bilang, kamu selidiki kitab-kitab suci. Kamu pikir kamu kenal Tuhan. Kamu gak kenal dia. Jauh dari kasih karunia itu gini, sok rohani. Kita uji-uji kehidupan rohani. Ngapain? Kamu ngapain? Gak ada kerjaan. Ikut program doa, lalu kita mulai uji. Kamu udah doa tadi pagi? Aduh sorry gue begadang. Terus? Ya cuma 5 menit. 5 menit? 2 jam gue. Kamu mulai banding-bandingkan hidup kamu. Kamu pikir hebat tuh. Gak ada yang bisa tepuk dada. Lu mau sombong, lu bisa. Siapa kamu dulu? Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kalau kamu pikir kamu bisa benar karena kamu jalankan aturan-aturan itu. Dibilang kamu lepas dari Kristus. Kamu hidup di luar kasih karunia. Terjemahan bahasa Inggrisnya lagi nih. Christ has no effect. Kristus gak ngefek buat lo. Nah, lu doa dalam nama Yesus gak ngefek. Kenapa? Kamu di luar kasih karunia. Kamu menyembah, Tuhan aku menyembah. Gak ngefek. Enggak. Penyembahan kita semua. Kenapa? Kita di luar kasih karunia. Kita pikir kita lebih baik dari orang lain. Kita bisa bikin ini semuanya. Jadi orkestranya Tuhan atau sorga itu terdiri dari para musisi yang paling tidak dianggap. Ini kabar baik buat kita. Kalau Tuhan mau pakai seseorang, dia gak butuh riwayat hidupmu. Gak butuh. Dia gak butuh CV kamu. No, dia gak butuh itu. Ditulis di Kisah Rasul. Ketika orang banyak melihat Petrus dan Yohanes manusia biasa yang tidak terpelajar. Bayangin. Uneducated. Heranlah mereka. Kenapa? Kasih karunia. Gak bisa bahasa Ibrani. Bukan bahasa Inggris. Bahasa Ibrani aja gak bisa. Bahasa Aram. Bahasa desa mereka. Gak pernah keluar negeri. Gak ngerti antropologi. Gak ngerti kristologi. Gak ngerti. Tuhan bilang gini. Jadikan segala bangsa muridku. Hah? Sekolah di mana? Kalau Tuhan mau pakai lu kayak gitu. Jadi kalau saudara datang dan bilang, aduh Pak, saya doa aja gak bisa. Oke. Kamu memenuhi syarat dipakai Tuhan. Setelah dia ikut Yesus. Wow. Dia bukan nyangkal. Dia mengutuk. Begitu ayam berkokok. Dia nangis. Terus dia bilang gini, gue gak layak lagi ikut dia. Gue balik lagi nyari ikan. Begitu Yesus bangkit, perempuan-perempuan datang di kuburan. Terus Yesus bilang gini, tolong cari murid-muridku. Katakan buat mereka dan kepada Petrus. Yang lain gak disebut namanya, Petrus disebut. Tolong bilang Petrus, jangan kemana-mana, tunggu saya. Kenapa? Yesus tahu banget bagaimana terintimidasi. Bagaimana dia tertuduh, bagaimana dia kecewa, bagaimana dia rasa gak layak. Seorang Petrus, dia kutuk, lu bayangin. Yesus datang ke murid-murid. Wah Petrus yang tadi emosi, so tahu hari itu cuman diem, cuman tahu mati di gua. Pikiran dia pikiran manusia kan. Pasti gua dijitak nih sama Yesus. Semua murid udah setia, tinggal dia berdoa. Wah, Kang Lan tahu cerita ini kok. Apa kau mengasihi aku Petrus? 3 kali. Kamu mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. 30 tahun lebih saya melayani. Saya artikan
cerita itu bahwa buka gereja. Kan ada kata gembalakan dombaku. Padahal yang Yesus maksud itu bukan buka gereja. Yesus bilang gini, Petrus, gembalakan di luar sana. Banyak yang model-model kayak lu gini. Yang nyangkal aku, rasa sakit hati, kecewa, tinggalin aku. Yang udah berantakan di luar. Cari mereka. Kasih tahu, gue gak kayak gitu. Gue sayang. Saya nonton ya. Jadi orang Kristen ya, kamu di gereja. Waktu kamu baik, waktu kamu semua buruk kayak malaikat. Begitu lu jatuh, sendal bekas masih ada harganya. Jahat, mafia masih kompak, kita gak kompak. Bohong kita pakai topeng. Kita bangun hubungan, topeng semuanya. Bohong. Siapa Paulus? Budak legitimasi, budak agama, teroris. Membunuh orang atas nama organisasi, bunuh orang atas nama kekudusan. Dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan datang, Tuhan gak jitak-jitak, enggak. Malah Tuhan bilang gini, kenapa kamu bunuh saya Saulus? Tuhan, siapa? Gua gak kenal nih orang. Waduh, kalau kamu lihat cerita-cerita, Tuhan datang. Jadi gini, Tuhan kasih lihat dia beda sama yang kita ajar di gereja. Makanya Paulus dia bilang, dari semua yang berdosa, gua yang paling berdosa. Dia tersungkur, dia masuk dalam orkestranya Tuhan. Satu lagi, David. Siapa? Mata keranjang, pembunuh berdarah dingin. Kamu tahu ceritanya? Banyak. Daud bisa tersungkur. Dia lihat Tuhan yang lain, dia ngalamin Tuhan yang lain. Jadi gini, kalau kamu jadi Kristen tanpa pengalaman jumpa, kamu sedang gagal jadi Kristen. Kamu jadi Kristen yang kata orang. Nah, saya masuk ke intinya di sini. Ini ada orang, satu perempuan namanya Rahab. Maksud saya sudah cari, saya coba bedah, cari dari mana informasi. Mereka tahu nama Rahab dari siapa. Begitu terkenal si pelacur ini. Sampai mereka masuk ke Jeriko langsung cari Rahab. Itu siapa yang ngasih tahu. Sudahlah, nanti di sorga baru kita tanya rame-rame, oke? Tapi saya cuma mau bilang ini yang Alkitab tulis. 5 dari 8 kemunculan namanya di Alkitab. Rahab ditampilkan sebagai perempuan sundal. Ditulis gitu. Nggak bisa kan sebutannya diperhalus gitu. Perempuan penghibur. Kan bagus gitu toh. Gitu. Dia diletakkan dalam Hall of Fame atau puncak ketenaran dari kitab Ibrani. Terdaftar dia sejajar dengan semua jenderal-jenderal iman. Habel, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa. Tiba-tiba muncul Rahab, perempuan sundal itu. Nggak ada tanda bintang di belakang. Nggak ada pakai permohonan maaf. Enggak. Saudara lihat itu. Sejarah persundalan Rahab seperti jadi bagian dari kesaksian. Orang ini nggak datang untuk kumpulin data. Tapi 2 orang ini, apakah mereka khotbah di rumah Rahab? Kehadiran mereka membuat Rahab seperti merasakan sesuatu yang beda. Ini yang saya cuma mau bilang buat kamu. Kalau kamu hidup sedemikian intim, saya pakai kata penyembahanmu. Kalau kamu penyembah, orang gak muji kamu, orang muji Tuhan kamu. Lihat Rahab ngomong begitu, Yosua 2 ayat 9. Dan berkata kepada orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Bayangin, ini hadirat nih. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Mereka belum masuk. Sebab kami mendengar, baru dengar. Lihat. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengiringkan air laut berau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu? Yakni kepada Sihon dan Og. Yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami. Dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kami. Lihat kata dia terakhir. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, Allah di bumi dan di bawah. Wow. Saya mau bilang, Allah menemukan hati yang lembut di tanah yang keras. Properti termahal di alam semesta namanya hati manusia. Untuk kamu dia mati. Kamu sadar jangan mau ditipu oleh apapun. Bilang buat dirimu sendiri, saya mahal. Kenapa kamu izinkan dunia, orang lain mengidentifikasi kamu, mendefinisikan kamu? Kenapa kamu izinkan orang? Kamu mesti tahu Tuhan bilang apa buat kamu. Mungkin hari ini kita semua yang ada di sini sama, kemasannya aja beda. Kita pernah jual tubuh kita jual ketaatan, kasih sayang, kita jual perhatian, kita jual bakat-bakat kita. Semua udah habis terjual. Sampai kita bertanya, masih adakah hari kemuliaan buat aku? Ada jawaban buat kita, yaitu Rahab. Kamu baca Alkitab,
Allah memposisikan kisah Rahab di bagian depan kitab Yosua, satu pasal demi sorga. Kalau ini liputan sekarang teknologi televisi, Rahab mendapat liputan lebih banyak dari para imam, lebih banyak dari pengintai, lebih banyak dari semua orang kepercayaan Yosua. Nah, berita Rahab dalam kitab Yosua hanya punya satu pesan buat kita hari ini. Tuhan Allah pasti punya tempat bagi Rahab-Rahab di dunia ini. Hari itu Rahab mulai percaya kepada Allah Abraham. Dia diselamatkan dari kehancuran kotanya. Dicangkokkan ke dalam budaya Ibrani. Menikah dengan lelaki seangkatan Joshua bernama Salmon. Melahirkan putra bernama Boaz. Memiliki cucu buyut bernama Isai. Dari Isai lahir Daud. Dan dari Daud dan keturunannya lahir Yesus. Rahab muncul dalam silsilah keluarga anak Allah. Tuhan gak malu punya keluarga kayak gitu. Hari ini kamu gak menjuntai tali merah dari jendela. Tapi kamu dan saya sedang percaya pada tetesan merah darah Yesus. Kita tidak bersiap-siap menanti datangannya pasukan Ibrani. Tapi mata hati kita sedang tertuju pada kedatangan Yesus yang kedua. Terus bangun penyembahan. Tapi dengan with understanding. Jangan pikirin yang lain. Kamu akan lihat dalam 10 tahun. Tuayan besar di bumi ini. Bukan Eropa, bukan Indonesia. Saya udah bilang, bukan khotbah, tapi the presence, hadirat. Kalau kamu buat itu, wow, penyembahan, gak main-main.